Pengalaman yang menarik selama melalang Buana itu menapa, Mas? Ya, ya terutama di bakery produk ya Mbak ya. Jadi dari bakery produk bakery itu menjadikan, terutama saat saya bergabung di salah satu perusahaan bahan-bahan roti perusahaan roti yang dia bahan-bahan rotinya atau bakery ingredient yang berpusat di Belgia. Nah itu banyak exposure, kesempatan untuk keliling dunia lah katakanlah. Wah, berarti sudah ini ya, sudah familiar nih naik pesawat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Al-Islam Televisi dimanapun Anda berada. Ya, di malam hari ini kita mau mengupas tuntas siapa sih tokoh yang di balik apa ya? Di balik layar yang selalu membawa inspirasi untuk kita semua. Oke, pemirsa Al-Islam Televisi yang saya hormati, tetap sama slogan televisi Al-Islam, menjalin ukhuwah dan menebar kebaikan. Oke, Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, malam hari ini saya akan mengupas tuntas seorang tokoh yang tidak asing lagi sih di bagian kalangan alumni Semalsa. Ya, beliau sangat pokoknya namanya sudah populer, sangat hits. Beliau adalah Mr. Muhammad Husin Sarbini, Sarjana Teknik Pertanian. Nah, nanti kita tanya-tanya lebih lanjut lagi. Siapa sih tokoh entrepreneur yang super hit? Oke ya. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena ini pertemuan yang perdana, tadi profil dari Bapak Husin nanti kita share ya, kita share ke televisi biar pemirsa Wahyu semuanya sudah bisa tahu, pemirsa Al-Islam TV. Jadi siapa sih sosok di balik dari Mas Husin? Saya pikir namanya Muhammad Wahyu Husin, ternyata Muhammad Husin Sarbini. Oke, Mas, sekarang nih pertanyaan saya yang perdana adalah, kalau dilihat dari graduate-nya adalah STP itu Sarjana Teknologi Pertanian begitu ya, tapi kok bisa ya memilih di entrepreneurnya yang jauh terpental begitu? Kenapa ini, Mas? Ya, sebenarnya gini Mbak, inline lah katakanlah ya, line ataupun inline dengan graduation saya, dan juga kita mengatakan pengalaman kerja, karena setelah saya lulus itu sebenarnya saya langsung masuk di dunia industri pangan, khususnya di dunia tepung terigu. Nah, dari tepung terigu itulah kemudian mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana kita mengembangkan pelanggan-pelanggan tepung terigu, which is itu adalah para UMKM sebenarnya. Jadi kita mengembangkan, karena customer tepung terigu itu ada 4 golongan besar, yaitu bakery, kemudian noodle makers, kemudian ada biskuit, kemudian ada juga household ya, dan para retailer. Nah, karena kebetulan saat saya bekerja pertama kali di salah satu perusahaan tepung terigu dan perusahaan makanan yang katakanlah mungkin produknya sudah sangat dikenal, terutama dari industri mie-nya terbesar di Indonesia. Dan dari situ ada kesempatan untuk banyak belajar tentang bagaimana kita mengolah tepung terigu menjadi berbagai macam makanan. Nah, berawal dari situ, selama 5 tahun banyak belajar tentang proses pembuatan roti, proses pembuatan cake, proses yang menggunakan terigu. Kemudian dari situ kemudian diajarkan kepada customer dari perusahaan tersebut. Nah, disitulah mulai
kemudian menyenangi dunia yang berhubungan dengan tepung terigu. Jadi singkatnya sejak awal masuk kerja di perusahaan tersebut, kemudian 5 tahun kemudian pindah di perusahaan yang lainnya, tetapi lebih spesifik di bahan roti. Setelah itu ada keinginan pulang kampung, kita bergabung di salah satu perusahaan tepung terigu yang ada di Jawa Tengah. Ya, total semuanya ada kurang lebih pengalaman kerja 13 tahun, terus setelah itu mencoba untuk bikin usaha sendiri di bahan-bahan roti. Awalnya begitu. Berarti sekarang sehingga, sudah bisa. Dari situlah kemudian. Berarti selama 13 tahun ya Mas, ini ya melalang buananya itu ya. Oke. Masih dengar suara saya Mas Husin? Oke. Mas, berarti kan tadi itu dimulai dari setelah lulus dari Sarjana Teknologi Pertanian, kemudian berkecimpung di di tepung ya, itu produknya dari bakery, noodles, ada cake, ada biskuit. Nah, yang paling ini Mas, yang paling mendominasi untuk experience-nya, yang pengalaman yang menarik selama melalang buana itu menapa Mas? Ya terutama di bakery produk ya Mbak ya. Jadi dari bakery produk bakery itu menjadikan, terutama saat saya bergabung di salah satu perusahaan bahan-bahan roti perusahaan roti yang dia bahan-bahan rotinya atau bakery ingredient yang berpusat di Belgia. Nah, itu banyak exposure, kesempatan untuk keliling dunia lah, katakanlah. Wah, berarti sudah ini ya, sudah familiar nih naik pesawat. ya lebih tepatnya dari situlah kemudian kita punya banyak pengalaman di industri bahan-bahan roti. Kemudian dari situ juga pengalaman yang berhubungan dengan entrepreneur itu masih terus berlanjut, karena sama sewaktu kita jualan bahan-bahan roti itu tentunya para UKM, khususnya para bakery, ceritanya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu karena ada keinginan untuk balik ke Solo awalnya, tapi karena di Solo kan nggak ada perusahaan istilahnya yang berbasis terigu yang besar, akhirnya kodarullah kita ada kesempatan untuk di Semarang. Dari Semarang kemudian mencoba untuk kemudian tinggalnya balik lagi di Solo, karena sebenarnya saya lama di Jakarta hampir 13 tahun Mbak. Oh, dari Jakarta. Mas, ini deh, kalau boleh tahu nih, kemarin kan sudah melalang ke sana ke sini, kemudian dari pesawat satu pesawat yang lain, berarti dari negara satu ke negara yang lain. Dan sekarang usahanya yang paling mendominasi dari Mas Husin itu menopo, apakah yang di bakery-nya atau yang di noodles-nya atau di cakes-nya? Iya. Nah, sementara ini Mbak, setelah saya di perusahaan tepung terigu itu, kemudian tahun kurang lebih 2019 ya, kita coba untuk membuat usaha bareng-bareng ya, bergerak di bidang bahan-bahan roti juga. Bahan roti. Hingga saat ini ya saya ini, walaupun sekarang ini karena kondisinya seperti ini, 3 tahun yang lalu karena kita juga harus melakukan efisiensi dan yang lainnya, maka masih memiliki usaha tersebut, tetapi saya sudah tidak aktif lagi. Jadi sekarang ini sudah sejak 2017 itu saya mengembangkan konsultan yang berhubungan dengan pengembangan entrepreneur di bidang bakery. Nah, dari situlah muncul sejak tahun 2013 khususnya, itu saya mencoba untuk sharing pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di industri ini menjadi buku-buku yang dapat digunakan pegangan para entrepreneur yang mereka ingin untuk membuat sebuah usaha khususnya di bakery. Ceritanya begitu Mbak.
Berarti sampai hari ini sudah terwujud beberapa buku yang sudah sudah publish ya, Mas? Sudah, alhamdulillah. Oke. Nah, Mas Husin, karena ini yang pertemuan perdana, nanti Mas Husin tetap di zonanya entrepreneur. Jadi kita minta untuk selalu ngisi di Al Islam TV. Pokoknya selalu dalam 1 minggu atau 2 minggu sekali harus ada Mas Husin tampil di layar ya, di layar Al Islam TV nih. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, Mas. Belum terakhir deh. Termotivasi dari siapa nih, Mas? Bisa terjun ke entrepreneur gitu. Al Islam gitu loh, kan harusnya ustadz gitu. Ya, ini hanya keinginan, sebenarnya awalnya sederhananya adalah keinginan untuk berbagi pengalaman ya awalnya. Jadi kalau dari berbagai hal yang berhubungan dengan background pendidikan, juga yang berhubungan dengan pengalaman kerja, maka dari situ saya mencoba untuk berbagi yang bisa ya katakanlah digunakan oleh publik, dalam hal ini khalayak, supaya mereka dapat memiliki kemanfaatan dari pengalaman yang saya peroleh. Awalnya seperti itu aja, Mbak. Sehingga di samping saya samping usaha, kemudian mencoba untuk menulis. Ya, alhamdulillah salah satu penerbit besar di Solo, mereka menerima ide tersebut. Jadi yang awal buku yang pertama itu adalah A to Z Bakery, dari A sampai Z tentang bakery. Jadi di situ diulas hal-hal yang berhubungan dengan industri bakery, dari proses pemahaman pengetahuan bahan, proses pembuatan, sampai gimana sih ngitung analisa usahanya. Itu Z Bakery. Nah, itu satu. Kemudian sejak itu saya juga membuat sebuah komunitas, dalam hal ini komunitas usaha bakery, Mbak. Jadi nanti bisa dicek di website www.usahabakery.com. Ya, nah kegiatan terakhir yang pernah kita lakukan itu adalah pemberdayaan komunitas, khususnya alumni Al Islam dulu. Kita lakukan di Jogja. Ya, pernah kita melakukan bersama dengan PT Rins, ya, para anggota dari PT Rins yang ada di Solo. Kita melakukan kegiatan pemberdayaan di Yogyakarta, karena kita menggunakan salah satu baking center dari perusahaan tepung terigu yang pernah saya bekerja di sana. Ceritanya seperti ya? Oh iya deh. Iya, betul. Ya boleh, karena dari situ kan kita ada simbiosis mutualisme ya. Wah, ini saling membesarkan. Sebenarnya idenya di situ. Iya. Ya. Mas Husin, ini karena perdana, besok the next time-nya berarti Mas harus ngupas isi dari buku yang diterbitkan salah satu penerbit yang di Solo gitu. Jadi ini kan pertama, ini pertama adalah introduction-nya dulu kan. Nah, nanti Oke, minggu berikutnya kita kupas bagaimana sih kiat-kiat sukses, bagaimana sih cara pemasarannya, bagaimana sih menjadi the best entrepreneur, kemudian dan lain-lain. Oke, Mas, terakhir nih pertanyaannya adalah pesan yang awal dulu untuk para alumni biar lebih semangat lagi menekuni entrepreneur, atau udah deh nggak usah menyerah, jangan sampai menyerah, kan nggak harus jadi pegawai gitu kan, entrepreneur tuh lebih bagus loh usahanya gitu. Oke Mas, dikasih pesan atau suggestion-nya? Ya, sebenarnya di dalam ininya begini, apa yang bisa kita lakukan itu adalah just do it, lakukanlah sebaik-baiknya. Kemudian dari situ akan memberikan impact terhadap diri kita dan masyarakat. Khususnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan aspek yang kalau kita aspek finansial yang bisa kita gunakan sebagai bagian dari cara mencari nafkah. Memang pada kondisi saat ini untuk melakukan startup itu susah, banyak tantangannya, banyak tantangannya. Namun pada satu sisi kalau kita melihat realita, ya seperti yang saya tulis di dalam
buku ya. Buku tersebut buku tersebut adalah Food is Everlasting Business. Jadi nggak ada matinya kok. Wah, bahasa Inggrisnya mesti dapat iya betul. When people are still hungry. Oleh karena itu kalau kita lihat ya, bisnis yang sekarang ini bisa berjalan ya, yang bisa dilakukan dari rumah, yang itu bisa untuk kegiatan terutama adalah ibu-ibu ataupun kita start memulainya adalah makanan. Nah, tinggal kita maunya apa. Kalau memang ada kesenangan di bidang bakery ya nanti masuknya ke bakery. Kalau memang inginnya di kuliner. Kalau inginnya misalkan hal-hal yang sifatnya snacking ya bikin snack kan. Nah ini di gambarannya di sana. Ya. Jadi nah, Bapak kebetulan kalau ya memang saya merasakan sendiri perjalanan sebuah usaha itu memang jelas naik turun kayak rolling coaster lah. Sebuah mesin. Kita juga mengalami hal-hal tersebut. Iya. Jadi gambarannya di situ Mbak. Jadi yang jelas kemarin itu di alumni Al Islam ada wadah yang di Rins dalam kegiatan-kegiatannya itu adalah sebenarnya menyambung silaturahmi, dalam hal ini adalah memajukan para alumni secara bersama-sama. Yang di PT Rins itu sudah ada wadahnya. Silakan nanti kalau ada yang berminat. Hanya sekarang saat ini kondisinya memang belum kita aktifkan lagi. Iya betul. Hanya sudah ada wadahnya. Gitu Mbak. Oke. Ya, Bapak Ibu pada pemirsa Al Islam TV yang saya hormatin, ini karena perdana dulu dengan Mas entrepreneur Mas Husin yang sudah ngupas ya kurang lebihnya deh. Nanti Bapak Ibu yang berminat silakan buka di www.usahabakery.com dan kita juga sudah punya wadah. Nanti Mas Husin akan menghandle semuanya karena kita nggak lepas dari slogan kita para pemirsa menjalin ukhuwah dan menebar kebaikan. Oke Mas Husin, terima kasih banyak kesempatannya. Jangan lupa the next time we will join again. Nanti minggu depan kita join lagi di Entrepreneur Zone. Bisa menginspirasi ya Mas, inspiring untuk emak-emak yang ada di rumah. Nanti kita sudah punya pemikiran kita mau punya usaha apa. Kebetulan saya juga di rumah sudah ada usaha Mas. Saya sama anak Wedo itu ada homemade. Kita punya usaha Banovi. Nah, alhamdulillah sudah setelah 1 tahun ini, Mas. Nanti kalau ibu-ibu yang mau belajar sama anak saya sih, enggak saya. Alhamdulillah sudah mulai bagus. Monggo aja nanti bisa kontak Mas Husin Sarbini juga. Nanti saya kasih share-nya untuk nomor WA-nya ya Mas ya untuk para pemirsa. Ya Bapak Ibu, sekiranya kita cukupin dulu pertemuan kita perdana bersama dengan Bapak Muhammad Husin Sarbini, Sarjana Teknologi Pertanian. Mudah-mudahan di kesempatan yang dirahmatin Allah pada malam hari ini bisa membawa inspirasi untuk kita semua bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih semangat untuk usaha, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, dan selalu menjalin ukhuwah, menebar kebaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. See you next time. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.